Ya, selamat malam HBTizen, selamat malam parents. Terima kasih pada malam hari ini di kesempatan yang berbahagia. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dan kita akan sama-sama mengetahui, dan pada malam hari ini juga kesempatan kita sangat luar biasa di mana bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional di tahun 2020 ini, tepatnya di 12 November 2020, kita merayakan yang namanya atau kita memperingati yang namanya Hari Kesehatan Nasional. Nah, di mana di Hari Kesehatan Nasional ini kita benar sama-sama tahu di mana pada tahun 1964 Indonesia berhasil untuk memberantas yang namanya dengan penyakit malaria. Nah, penyakit malaria ini pada saat tahun 1964 Indonesia benar-benar dilanda dengan penyakit ataupun wabah yang sangat besar ataupun sangat meluas di negara Indonesia. Nah, pada saat itu tim Nakes benar-benar sudah bisa memberantas ataupun bisa berhasil untuk bisa memberantas dengan penyakit malaria itu. Makanya di Indonesia menjatuhkan ataupun memperingati Hari Kesehatan Nasional itu tepat di tanggal 12 November di setiap tahunnya. Nah, di kesempatan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengetahui ataupun nanti kita akan sama-sama sharing mengenai tema kita pada malam hari ini, karena ini adalah episode pertama dari HBSCS Talks, di mana HBSCS Talks ini kita adalah program, kita akan Instagram atau di program Instagram Live ini kita akan sama-sama sharing mengenai hal-hal yang terjadi ataupun hal-hal yang sedang happening di negeri kita. Nah, pada malam hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional, tema untuk HBSCS Talks kita pada malam hari ini adalah makan banyak sama dengan imun kuat. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi ataupun ini pun juga menjadi pertanyaan dari parent semua ataupun HBTizen semua yang ada di rumah mengenai makan banyak sama dengan imun kuat. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan sama-sama langsung ngebahas mengenai sistem imun yang kuat itu karena makan banyak, apakah itu benar? Nah, kita akan sama-sama cari tahu jawabannya. Pada malam hari ini kita akan kedatangan narasumber. Narasumber ini adalah ahli gizi dari Rumah Sakit Siloam, dan beliau yang akan menjelaskan ataupun beliau yang akan menjawab setiap dari pertanyaan kita mengenai makan banyak sama dengan imun kuat. Nah, saya akan mengundang narasumber kita pada malam hari ini. Oke, kita sudah tersambung dengan Kak Windy. Iya. Oke. Nah, Oke, mohon maaf. Pribadi aja ya. boleh. Silakan Kak Windy. Kita live-nya pakai akun pribadinya Kak Windy ya berarti ya. Wah, karena yang satu sedang bermasalah memang. Kayaknya memang dari ininya juga. Dari alatnya juga sepertinya. Oke. Dari device-nya berarti ya. Oke, Kak Windy, kita melanjutkan dari pembahasan kita yang tadi yang di awal, makanan apa sih makanan sehat itu? Tadi kan Kak Windy juga sudah menjelaskan mengenai makanan sehat itu adalah makanan yang bebas dari bahan berbahaya. Kemudian itu kan mengandung nutrisi pastinya yang itu supaya bisa bermanfaat bagi tubuh. Nah, Kak Windy kan juga tadi baru menjelaskan uh, zat gizi apa yang terdapat dalam makanan sehat itu tadi ya. Buat tadi karbohidrat ya Kak Windy ya. Mungkin ada lagi Kak Windy? Oke, tadi saya sudah menjelaskan karbohidrat ya. Jadi Ya. pentingnya zat gizi dalam makanan itu juga harus kita perhatikan. Yang kedua itu protein. Jadi protein itu fungsinya sebagai zat pembangun di dalam tubuh kita. Jadi ketika ada juga infeksi yang terjadi di dalam tubuh kita, itulah pentingnya protein harus kita konsumsi. Protein apa saja? Hewani, protein nabati. Protein hewani kita peroleh dari mana? Dari ayam, telur, daging, tahu tempe, kacang-kacangan, itu semua sumber protein yang baik untuk tubuh. Dan zat gizi yang ketiga yaitu lemak. Apa fungsi lemak dalam tubuh? Jadi fungsi lemak dalam tubuh itu adalah sebagai cadangan energi. Nah, jadi ketika energi dari karbohidrat dan serat itu akan dicadangkan oleh lemak di dalam tubuh. Jadi penting juga hanya saja perlu memperhatikan jenis lemak apa yang kita harus konsumsi, yaitu lemak yang baik. Mungkin ketika kita mengkonsumsi makanan yang digoreng, misalnya di dalam satu porsi nasi kita ini ada salah satu jenis makanan yang digoreng. Nah, berarti hanya boleh satu jenis makanan. Jadi misalnya ikan yang digoreng, berarti ketika kita mengkonsumsi sayur, jangan mengkonsumsi sayur yang ditumis lagi, karena
dalam satu kali penyajian, satu kali mengkonsumsi makanan itu hanya boleh sekitar 1 sampai 1,5 sendok makan minyak yang kita konsumsi. Nah, minyak yang kita konsumsi 1 sampai 1,5 sendok makan itu sudah ada di dalam lauk yang digoreng, proses pemasakannya digoreng. Ya. Terus yang selanjutnya, zat gizi terakhir itu adalah vitamin dan mineral serta serat. Vitamin, mineral serta serat itu kita dapat dari mana? Dari sayuran, dari buah-buahan. Pentingnya serat juga kita konsumsi supaya proses pencernaan kita ini tetap baik. Jadi vitamin, mineral yang kita peroleh juga bagusnya dari buah. Karena apa? Buah mengandung vitamin yang tinggi. Vitamin yang kita konsumsi itu bisa membantu imunitas kita itu tetap baik dan membantu metabolisme kita itu tetap baik, sehingga ketika kita mencerna makanan itu juga bisa tercerna dengan baik dan dalam tubuh kita itu menjadi nutrisi. Jadi bukan berarti nih kalau misalnya kita beranggapan saya harus makan banyak nih, saya harus makan banyak supaya imunitas saya ini kuat. Orang kan pasti berpikir seperti itu nih, harus makan banyak biar tetap kuat. Memang makan banyak, tapi efeknya bisa menjadi malah kelebihan gizi. Kelebihan gizi malah akan membuat kita susah bernafas, susah bergerak, seperti itu. Jadi makanan yang secukupnya saja, tetap mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Terus apalagi penunjang yang lain, kita tetap bisa menjaga imunitas kita tetap kuat, tidak hanya dari makanan saja. Jadi kadang kan orang berpikir kalau misalnya satu kali makan nih, terus belum kenyang banget, belum rasa kenyang, saya takut kurus atau seperti apa, kebutuhan saya belum cukup. Gitu. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan, konsumsilah makanan secukupnya, berhentilah makan sebelum kenyang. Jangan makan terlalu kenyang. Jadi kalau untuk tips dari saya, untuk kita mengetahui berapa banyak sih porsinya kita. Karena kalau kita mau hitung nih, kita mau hitung lagi kalori yang kita konsumsi itu agak ribet. Jadi kalau dari saya sendiri, supaya kita tahu porsi makanan kita itu sudah cukup mengkonsumsi 10-14 sendok makan satu kali konsumsi makanan. Gitu. Jadi apa yang kita makan cukup. Jadi setelah itu ya tetap makan dengan makanan yang komplit, yang tetap dengan sayur dan buah, seperti itu. Olahraga yang itu juga sangat dianjurkan karena membantu juga metabolisme kita tetap stabil, tetap baik, dan imunitas kita juga tetap kuat. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi vitamin, seperti itu. Tadi kan Kak Windy juga sudah menjelaskan ya mengenai beberapa zat gizi yang terdapat dalam makanan sehat tadi ya. Kak Windy kan juga menjelaskan ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada lemak, kemudian ada vitamin, serta mineral, kemudian ada serat. Nah, jadi dari kelima poin ini, itu yang mungkin yang paling penting ya Kak Windy ya, supaya kita tetap, sistem imunnya bisa tetap terjaga dengan baik, apalagi di tengah pandemik seperti ini. Nah, mungkin banyak sih asumsi ataupun banyak stigma-stigma. Saya juga sih ngerasain sebenarnya Kak Windy, kita kan udah ngelewatin pandemik ini mungkin hampir 1 tahun ya, sedikit lagi 1 tahun. Nah, jadi karena kita tahunya di rumah saja, jadi kita tuh maunya udahlah yang penting makan aja dulu. Kalau kita makan, kita kuat. Makan apanya itu yang biasanya menjadi pertanyaan setelah makan. Aduh, tadi saya makan apa ya? Barusan makan apa ya? Jadi kan akhirnya jadinya ngerasa bahwa makannya banyak, tapi tidak sesuai dengan zat-zat gizi yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Windy dari 5 poin tadi. Nah, kalau seandainya biasanya itu kan kita di tengah pandemi seperti ini, kita ngerasa bahwa kita kuat-kuat saja, kita sehat-sehat saja, kita mengkonsumsi makanan yang kita rasa benar menurut kita, ataupun mungkin kita kenyang. Salah satunya adalah junk food mungkin Kak Windy. Karena kan kita udah mager, kemudian keadaan seperti ini kan kita tidak mungkin yang namanya susah untuk ke pasar, susah untuk belanja. Yang paling gampang dan paling cepat adalah kita GoFood ataupun yang lainnya lah seperti itu ya, GrabFood dan lain-lain. Jadi makanan junk food seperti itu sebenarnya penting nggak sih? Boleh nggak sih Kak Windy dikonsumsi? Mungkin bolehlah sesekali atau 2 kali gitu, Kak Windy. Oke. Baiklah, makanan junk food. Sebenarnya junk food itu boleh saja kita konsumsi, tapi tidak sering. Gitu. Jadi yang penting kita sudah sadar sebenarnya semua itu untuk
pola makan kita tuh kembali ke kesadaran kita masing-masing. Ketika kita sudah merasa, oh ya di rumah saya sudah mengkonsumsi makanan yang cukup, yang lengkap dengan nasi, hewani, ada lauk nabati, terus sayur dan buah. Sesekali kita mengkonsumsi tapi tidak sering, itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi kembali tidak dalam porsi yang berlebih. Ketika dalam porsi yang berlebih, itu menjadi penumpukan lemak. Nah, apalagi di kondisi seperti ini, kita mengurangi konsumsi lemak yang berlebih. Karena apa? Aktivitas kita kurang. Gitu. Aktivitas kita kurang, pembakaran kalori tidak ada, penumpukan lemak berlebih, itu tidak baik. Seperti itu. Apalagi, ya seperti kalau di rumah sih hanya 1-2 orang, memang kita yang maksudnya kadang berpikir untuk olahraga. Kalau sudah di rumah, seharian sudah mager. Tapi kalau untuk dikonsumsi terlalu sering, misalnya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, itu jangan. Karena itu sebenarnya memang tidak ada kandungan gizi. Cuman yang penting di dalam 1 hari itu kita sudah ada mengkonsumsi makanan yang lengkap dengan kandungan-kandungan yang saya sebutkan tadi. Tapi sebaiknya jika kita sebaiknya tidak mengkonsumsi. Oke, baik Kak Windy. Mungkin sebelum kita lanjutkan lagi untuk materi kita pada malam hari ini, ada satu pertanyaan nih Kak Windy dari Christian Wibisono 77. Pertanyaannya, Kak, anak saya doyan ngemil selama proses daring ini atau selama pandemik ini. Gimana Kak? Karena saya pikir yang penting anak saya makan aja gitu Kak Windy. Kalau itu gimana Kak Windy? Oke. Nah, kalau misalnya ngemil yang sehat itu tidak apa-apa. Ngemil dalam arti anak bayi itu kan biasanya untuk sekarang kan sudah syukurlah sudah banyak ibu yang sadar untuk memberikan cemilan seperti buah atau mengelola sendiri di rumah. Selama itu kelola sendiri di rumah itu tidak apa-apa. Tapi jika cemilan yang dari luar, misalnya contohnya ciki-ciki atau cok macam atau susu UHT atau susu yang yang instan, yang kemasan itu sebaiknya itu tidak terlalu sering diberikan, dan lebih baik ketika anak ingin ngemil usahakan dia makan makanan pokok dulu. Karena apa? Biasanya anak malah sudah kenyang dari cemilan, dan saran saya berikan cemilan yang sehat. Jadi cemilan misalnya berupa buah atau sayur yang di-blensing gitu, sayur-sayur yang direbus, terus atau ibunya buat rumah tidak apa-apa, puding susu, puding buah seperti itu, dikonsumsi nugget gitu. Nugget kan bisa juga dijadikan cemilan untuk anak. Sebenarnya yang penting anaknya harus tetap mengkonsumsi makanan pokok ya Bu. Kalau misalnya anaknya ada mengkonsumsi susu, lebih baik susu bubuk yang sering kalau kayak susu-susu kemasan itu sebaiknya agak dikurangin, karena itu sebenarnya adalah minuman susu rasa gula gitu. Jadi akan membuat anak itu jadi malas makan tapi doyan ngemil gitu. Dia anak itu cemilan luar, cemilan yang instan itu pasti suka, karena memang satu ada MSG-nya yang tidak baik untuk kecerdasan anak, perkembangan tingkat kecerdasan anak tidak bagus. Kedua pengawetnya ada seperti itu, jadi tidak bagus untuk tumbuh kembang anak juga seperti itu. Jadi jadi susu kemasan itu malah gimana Kak? Oke, jadi susu kemasan itu malah sebenarnya jangan sering-sering berarti ya Kak Windy ya? Apalagi kalau anak umur di bawah 5 tahun itu kan masih proses ini ya, masih proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi usahakan dia mengkonsumsi susu yang biasa dia konsumsi apa, seperti misalnya susu bubuk apa yang memang sesuai dengan umurnya dia gitu. Jadi dikurangin, karena apa? Cemilan-cemilan yang seperti itu yang bisa membuat nafsu makan menurun. Pertama, anak akan lebih memilih, anak akan bisa pilih, saya lebih baik makan cemilan daripada saya harus makan nasi, makan bubur seperti itu. Jadi harus di sini pentingnya orang tua sih sebenarnya, harus benar-benar tahu juga kebutuhan anak, bukan keinginan anak tuh. Jadi pintar-pintarnya gimana komunikasi baik dengan anak supaya anak itu mau mengkonsumsi makanan yang sehat seperti
Itu Dibiasakan berarti ya Kak Windy ya. dibiasakan di rumah untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Apalagi kan pandemi Oke. sekarang, tuh lebih banyak di rumah, lebih banyak bisa berkreasi untuk anak gitu. Ya, punya waktunya lebih banyak berarti ya Kak Windy ya. Wow. Oke, oke Kak Windy. Tadi kan sudah sempat Kak Windy juga sempat mention kalau susu kemasan itu kan emang kalau angka baiknya jangan sering-sering dikonsumsi. Nah, bagaimana dengan jus buah kemasan Kak Windy? Nah, apakah itu sama? Nah, karena kan mungkin karena orang tua tuh takut ribet ya, malas ribetnya. Jadi beli deh tuh apa namanya jus yang dikemasan, kemudian disimpan di kulkas kah atau disimpan kah, kemudian nanti pada saat mereka anaknya pengen minum, terus minum jus, dikasihlah jus kemasan. Apakah sebenarnya kandungan dari jus kemasan itu sendiri juga emang beberapa sih ada yang menyatakan bahwa itu adalah pure buah gitu kan Kak Windy. Apakah itu baik juga nggak dikonsumsi Kak Windy? Mungkin menyambung dari susu tadi, susu kemasan tadi ya Kak Windy ya. Oke. Kalau untuk buah kemasan, jus buah kemasan itu sendiri tergantung, kita bisa lihat di komposisi di belakangnya untuk kandungan gulanya. Jadi ketika kandungan Mm-mm. gulanya tidak terlalu apa namanya tinggi, boleh saja kita konsumsi itu. Tapi sekali lagi yang bersifat kemasan pasti ada pengawetnya. Seperti itu. Kalau dari saya Mm-mm. pribadi, yang bersifat kemasan itu pasti ada pengawetnya, pasti ada walaupun memang pengawet makanan memang karena ada tanggal expired date-nya. Jadi kita tahu nih kapan expired apa namanya supaya tahan lama. Hanya saja pasti pengawetnya Mm-mm. pengawet makanan. Jangan membiasakan diri untuk mengkonsumsi yang instan-instan. Tapi boleh Oke. saja kita ke belakangnya kita lihat komposisinya itu kalau kadar buahnya lebih kadar gulanya lebih tinggi daripada buahnya, nah itu sebaiknya tidak kita konsumsi. Kan nanti ada tuh perbandingannya di belakang. Ah, Hanya iya. glukosanya segini, gulanya segini, terus kadar buahnya itu segini. Mm-mm. Nah, baik Kak Windy. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi untuk ke materi kita, mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi Kak Windy ya. Dari Riana.nov. Pertanyaannya gini Kak Windy, bagaimana mengukur kecukupan atau kebutuhan nutrisi anak? Nah, Kak Windy mungkin kan masih linear lah dengan tadi ya kita sudah sama-sama mungkin Kak Windy tadi udah jelaskan juga mengenai ada 5 zat yang perlu kita ketahui ataupun perlu kita konsumsi untuk kita tahu makanan itu adalah makanan sehat. Nah, mungkin gimana nih Kak Windy untuk bagaimana kita mengukur kecukupan atau kebutuhan nutrisi anak? Oke, untuk mengukur kebutuhan gizi anak sih sebenarnya itu kalau dari kita harus tahu dulu seberapa banyak kalori yang dia butuhkan. Nah, sebenarnya sih ada rumusnya ya. Itu 10% dari total Mm-mm. kebutuhan energi. Jadi misalnya untuk anak umur 1 sampai 3 tahun, itu kalori yang dia butuhkan itu sekitar 800 sampai 1000 kilokalori per hari. Itu dibagi 3. Jadi biasanya sih kalau saya konsultasi, saya kasih ukuran rumah tangga. Jadi kalau misalnya untuk Mm-mm. anak di bawah, jadi kalau misalnya untuk anak 1 sampai 5 tahun lah, itu biasanya sih Mm-mm. uh, untuk satu kali mengkonsumsi makanan itu sekitar 6 sampai 10 sendok makan. Itu untuk umur 3 sampai 1 sampai 3 tahun itu cukup boleh 5 sampai 7 sendok makan untuk satu kali konsumsi makanan. Jadi biasanya kan kalau misalnya uh, seperti pasien-pasien yang biasanya biasa untuk pertanyaan seperti ini sering saya dapati. Jadi untuk itu kan Mm-mm. tidak mungkin kan di rumah mau di apa namanya mau diukur lagi di kalkulator lagi gitu kan. Jadi menyarankan untuk uh, memakai ukuran rumah tangga. Ukurannya apa? Dari sendok makan. Jadi untuk Oke. anak umur 3 sampai 5 tahun itu boleh sekitar 7 sampai 10 sendok makan satu kali mengkonsumsi makanan. Untuk anak umur 1 sampai 2 tahun boleh sekitar 4 sampai 7 sendok makan.
Nah, umur 5 tahun ke atas boleh mengikuti ukuran rumah tangga, ukuran ayah ibu lah sudah bisa ikut makanan padat keluarga. Jadi nggak ribet di Oke, rumah satu kali baik. mengkonsumsi. Yang penting komposisinya itu apa namanya pas dan tepat. Gitu. Mm-mm. Oke, baik Kak Windy. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi untuk materi kita pada malam hari ini. Hal-hal apa aja sih ataupun penunjang untuk kita bisa meningkatkan sistem imun dengan makan yang baik, makan yang benar untuk memenuhi kebutuhan gizi dari setiap anak-anak ataupun dari setiap kita, Kak Windy. Silakan Kak Windy dilanjutkan. Mungkin ada tambahan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan untuk bisa meningkatkan sistem imun kita melalui pemenuhan kebutuhan gizi kita, Kak Windy. Selanjutnya, untuk selanjutnya di dalam sumber-sumber makanan yang kita konsumsi itu ada terbagi 3 namanya triguna makanan. Triguna makanan itu isinya itu sumber tenaga. Sumber tenaga itu seperti tadi saya bilang, karbohidrat yang masuk dalam misalnya padi-padian, umbi-umbian, seperti itu apa namanya masuk sebagai zat tenaga. Jadi sudah paham, kita sudah bisa paham nih. Oh, penting ternyata karbohidrat itu dalam tubuh kita. Biasanya kan ada orang yang mungkin karena kelebihan berat badan, terus di tengah-tengah pandemi seperti ini dia pikir, saya nggak usah makan karbohidrat deh atau nasi seperti itu, menghilangkan sama sekali. Sebenarnya itu tidak boleh. Karena apa? Fungsi dari karbohidrat itu sendiri adalah zat tenaga di dalam tubuh kita. Gitu. Yang kedua itu adalah zat pengatur atau sayuran dan buah-buahan. Tadi apa namanya yang terdapat di sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang namanya zat pembangun itu adalah kacang-kacangan dan hewani atau sumber protein. Jadi tiga itu penting. Satu sebagai zat tenaga, kedua pengatur, ketiga pembangun. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan terus tidak lengkap dengan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan serat itu ya pincang jadinya. Jadi kita tidak kebutuhan gizi terpenuhi seperti itu. Apalagi seperti tadi junk food misalnya. Junk food itu belum tentu semua zat gizi ada di dalam junk food itu. Jadi pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang ketiga triguna makanan ini ada di dalamnya. Seperti itu. Oke, jadi di sini ahli gizi punya pesan dasar. Jadi ada sekitar 12 pesan dasar gizi seimbang untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama, makanlah beraneka ragam makanan. Jadi makan beraneka ragam makanan itu ya makanan yang mengandung zat-zat gizi tadi. Jadi misalnya dalam satu porsi kita mengkonsumsi misalnya sayur, daging sapi masih boleh, tapi bagus mengkonsumsi daging khasnya aja. Kurangi mengkonsumsi kayak jeroan, terus apa namanya lemak-lemak yang biasa kan ada daging khas itu kan, itu sebaiknya kita pangkas aja. Gitu. Satu kali mengkonsumsi daging di asupan itu hanya boleh sekitar 50 gram atau 1 potong sedang. Satu kali kita mengkonsumsi. Ya, jadi untuk tahu tempe pun hanya satu kali. Jadi misalnya nih pagi kita udah makan daging, kalau boleh siang kita ikan. Jadi itulah yang beraneka ragam. Jadi pagi kita daging, tempe, sayur bening, terus buah pisang misalnya. Nanti di siang kita mengkonsumsi ikan, terus sup, tahu seperti itu. Jadi beraneka ragam yang kita konsumsi setiap hari. Dan lebih bagus yang harus kita dalam makanan yaitu 3J. Tepat jadwal makan, tepat jenis makanan, dan tepat jumlah makanan. Tepat jadwal makanan itu seperti apa? Misalnya kita makan sarapan pagi idealnya jam 7 misalnya. Kita sarapan pagi makanan pokok jam 7. Nanti interval waktu 3 jam kemudian sebaiknya kita ada asupan lagi snack, makanan ringan, bukan makanan berat ya, interval waktu 3 jam itu. Jadi kita misalnya konsumsi puding buah atau jus boleh, roti panggang boleh,
karena yang penting kita mengkonsumsinya tidak banyak. Itu juga karbohidrat. Kemudian interval waktu 3 jam kemudian baru kita makan berat lagi. Misalnya itu jatuhnya di jam 12 atau jam 1. Baru kita makan berat lagi, yang beraneka ragam. Intinya makanannya berbeda jenisnya dari yang pagi. Terus interval waktu 3 jam kemudian jatuh di jam 4 snack lagi. Kemudian jam 8 malam sebaiknya gitu terakhir kita makan berat. Jadi ketika di atas jam 8 malam kita masih merasa lapar, boleh dengan buah, boleh dengan hanya mengkonsumsi, misalnya di rumah masih ada sup nih, konsumsi sayur aja nggak apa-apa, karena memang kita penting untuk mengkonsumsi vitamin dan mineral dan serat yang banyak. Jadi itulah pentingnya mengkonsumsi beraneka ragam makanan, supaya juga apalagi untuk anak-anak nih, anak-anak itu harus sudah diajarkan untuk mengkonsumsi beraneka ragam makanan sehat, karena biasanya dampaknya ketika anak-anak dari kecil dibiasakan untuk mengkonsumsi makanan instan, sampai besar dia akan rentan dengan satu alergi makanan, dia akan rentan dengan alergi. Kedua, dia akan jadi anak yang maksudnya pilih-pilih makanan, malah seperti tadi saya bilang karena terbiasa instan, dia jadinya lebih senang mengkonsumsi makanan yang instan dibanding kalau dimasakin sama orang tua, dia nggak akan makan. Jadi pentingnya mengkonsumsi beragam makanan. Oke, saya lanjut ya. Kemudian makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Jadi seperti itu, seperti tadi saya bilang, kita mengkonsumsi makanan bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai dengan kebutuhannya kita. Jangan mengkonsumsi makanan yang berlebih. Jadi makan berlebih juga tidak menjadi tolak ukur imun kita ini menjadi kuat, gitu. Jadi malah kalau berlebih bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Jadi dengan energi yang cukup juga kita bisa beraktivitas yang baik. Tidak dengan, biasanya kan kalau kita udah kekenyangan, gerak aja susah malah jadi ngantuk. Nah, ngantuk. Itu kita seperti itu. Jadi seseorang itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang cukup, tidak berlebihan. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Jadi penggunaan gula pun gula itu kan termasuk karbohidrat ya. Nah itu tapi harus kita batasi. Satu kali kita mengkonsumsi hanya boleh sekitar 5-6 gram saja, atau misalnya 1 sendok sampai 2 sendok teh saja sehari, hanya untuk misalnya membuat teh, itu tuh masih boleh. Jadi karbohidrat kompleks itu yang seperti tadi kita konsumsi sebagai makanan pokok, karbohidrat sederhana ya pendampingnya seperti gula, seperti itu nggak apa-apa, itu tetap kita konsumsi, tapi tidak boleh banyak. Apalagi dengan kita yang misalnya, mohon maaf jika misalnya ada yang mempunyai riwayat diabetes, nah itulah tidak boleh mengkonsumsi energi terlalu banyak, karena apa, bisa menyebabkan kadar gula darah itu meningkat. Jadi kembali lagi tetap mengkonsumsi makanan Tuhan, karena apa, ketika kita terlalu banyak juga bisa berakibat ke fungsi gula darah di dalam tubuh bisa meningkat malahan. Kemudian yang keempat, batasan konsumsi lemak. Jadi lemak itu di dalam tubuh hanya berfungsi sebagai cadangan energi, tapi tidak boleh dikonsumsi. Tadi sudah saya jelaskan, di dalam makanan, kalau misalnya satu lauk sudah kita goreng, berarti yang lainnya cukup kita, sayur misalnya cukup kita cukup aja di bening, dikuak, seperti itu ya. Oke, gunakan garam juga penting, tetap penting, tapi dalam sehari itu hanya boleh 6 gram saja atau 1 sendok teh saja. Fungsinya garam? Fungsi garam itu sebagai apa yang terjadi jika kita kekurangan yodium dari garam. Jadi itu mempengaruhi tingkat kecerdasan, apalagi anak. Jadi penting juga sebenarnya garam itu. Kurangi pemberian MSG. Sehari, dalam 1 hari hanya boleh mengkonsumsi sekitar 1 sendok takar saja. 1 sendok, bukan berarti garamnya dimakan ya, dimakan, jadi diolah
diolah di sayur seperti itu, diolah Oh, di makanan. Ya, oke. Kemudian selanjutnya makanan yang tinggi zat besi, seperti misalnya sayur-sayuran, kangkung, bayam, daun singkong, dan lain-lain. Terus hewani, itu semua juga mengandung zat besi. Jadi penting ya untuk kita mengetahui apa saja sih yang kita konsumsi itu apakah baik atau tidak. ya. Nah, ini untuk anak ya, berikan ASI pada bayi sampai umur 6 bulan. Ini ASI eksklusif ya. Kemudian setelah lewat bulan, berikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Jadi tetap ASI eksklusif diberikan sampai umur 6 bulan saja. Tetapi pada saat 6 bulan ke atas sudah boleh diberikan makanan pendamping ASI, tapi ASI tetap jalan, nggak apa-apa. Ya, jadi misalnya untuk takaran MPASI ya, anak usia 6 bulan itu minimal sekitar 3 sampai 4 sendok makan saja dalam sehari. Jadi karena bayi itu kan lambungnya kan masih kecil ya, kayak kelereng, jadi pelan-pelan kita berikan. Nah, jadi pelan-pelan kita berikan makanan dengan tekstur yang sebenarnya kalau untuk masih umur 6 bulan itu masih harus agak cair dulu. Jadi biar lambungnya itu nggak kaget menerima. Apalagi masih awal pengenalan kan. Kemudian untuk usia 7 bulan itu sudah boleh sekitar 5 sendok makan per hari. Usia 8 bulan, 6 sendok makan per hari. Kemudian di usia 12 bulan sudah ke atas sudah boleh mengkonsumsi makanan keluarga, tapi tekstur nasi boleh diberikan hanya harus lunak atau ditim. Jadi anak harus belajar juga nih mengkonsumsi nasi. Pelan-pelan di umur misalnya 1,5 tahun, itu sudah boleh mengkonsumsi makanan padat keluarga yang benar-benar cuma makanan biasa aja, nggak perlu ditim nasinya. Gitu. Jadi yang punya bayi di rumah, mungkin bisa hati-hati juga untuk pemilihan makanan ya untuk anak ya. Jangan sampai biasanya kan untuk umur 6 bulan, kan MPASI pertama biasanya orang tuanya ada yang langsung berani memberikan misalnya sayur yang di blending terus dibiarin nih dia makan sendiri. Hati-hati resiko tersedak pada. Jadi apalagi di MPASI pertama itu peran orang tua tuh sangat penting untuk memperhatikan tekstur makanan anak itu sendiri. Jadi saya anjurkan ketika masih umur 6 bulan gunakan makanan cair untuk anak. Tapi tetap dengan padat energi. Oke. Kemudian baik Kak Windy. Mungkin kita sebelum kita nyambung lagi Kak Windy ya, mungkin kita jawab beberapa pertanyaan dulu ya Kak Windy ya. Mungkin kan ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang lainnya. Mungkin ini ada satu sih, ini yang mungkin menurut saya baik bukan baik ya, penting untuk dijawab karena sebenarnya saya juga ngalamin hal yang sama sebenarnya Kak Windy. Nah dari itu kan Ricky, Kak mau tanya dong, katanya kalau masak mie instan yang berkuah itu baiknya kuah yang hasil masakan itu diganti dengan air yang baru. Nah apakah itu benar Kak? Jika memang benar, kenapa dan baiknya itu seperti apa Kak? Nah ini mungkin bagi SBTizen yang benar-benar menyukai makan mie instan Kak Windy. Kalau makan mie instan itu sering-sering boleh nggak sih Kak Windy? Tetap nggak boleh ya. Jadi itu juga satu kalorinya itu juga tidak cukup. Tapi ketika kita ingin mengkonsumsi mie instan, usahakan juga tetap dengan lauk, misalnya dikasih potongan daging, terus ada sayurnya. Karena mie instan itu dicerna di dalam tubuh itu dia akan tercerna itu nanti selama tidak bisa tercerna selama 8 jam. Makanan yang kita cerna di dalam di dalam tubuh cerna selama 8 jam ya. Kalau hanya mengkonsumsi mie instan saja itu bisa tercernanya lama, jadi numpuk di lambungnya kita. Bayangkan aja mie yang direndam aja di air itu pasti akan ngembang. Nah, dari lauk-lauk yang perlu kita tambahkan itu tadi. Nah, fungsinya mereka yang akan membantu supaya mie instan yang kita konsumsi itu dicerna dengan baik dan tetap bisa tercerna selama 8 jam di dalam tubuh kita. Jadi tetap mengkonsumsi mie instan tidak boleh sering, tapi konsumsi mie instan silahkan
sebaiknya di mix, dikombinasikan dengan hewani, sayuran tetap, karena serat dari sayur, lemak dari apa namanya, lauk hewani itu yang membantu mencerna makanan. Nah, kalau untuk mie Oke. instan itu belum ada, maksudnya belum ada pakar ya yang menyebutkan. Memang kan Mm-mm. kemarin-kemarin kan saya kami masak mie instan itu dengan airnya diganti, jadi masak airnya diganti. Iya. Cuman satu itu sebenarnya akan berubah cita rasa. Satu, pasti rasanya Mm. berubah. Ganti airnya kan Iya, dengan benar. air biasa. Kedua, belum ada pakar yang menyebutkan kalau uh, airnya itu berbahaya. Misalnya Mm. seperti rumor yang itu ada lilinnya segala macam. Nah, Iya. itu sebenarnya sih untuk itu sebenarnya tidak apa-apa kita konsumsi, tidak perlu Mm. diganti juga airnya. Nah, tetap bisa kita konsumsi karena sampai saat ini pun tidak pernah ada terjadi hal-hal yang tidak baik ketika airnya pun ikut kita konsumsi seperti itu. Yang penting kembali Mm. lagi tadi ya, pendamping dari mie instan tersebut. Tidak hanya kita mengkonsumsi mie instan aja, karena kan bumbunya juga itu kan Mm. MSG ya. Jadi, dan satu lagi kalau mengkonsumsi mie instan, apalagi mie goreng gitu, apalagi mie goreng, itu kan bumbunya kan dia tidak larut di air, tapi pada saat kita tiriskan, apa namanya, Mm. bumbunya langsung ke mie-nya ya. Jadi agak dikurangi Iya. pemakaian bumbunya. Apalagi dengan misalnya kita memiliki riwayat hipertensi, masih mau tetap mengkonsumsi mie instan boleh, tapi kalau bisa bumbunya kita ganti dengan garam seperti itu. Karena apa, itu bisa Oke. akan berpengaruh gitu. Baik. Oke, Kak Windy. Ada lagi nih pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan hampir sama ya. Cuman pertanyaan yang pertama ini, anak usia 2 tahun boleh tidak setiap hari minum vitamin untuk menjaga imun tubuh, apalagi di masa pandemi seperti saat ini? Gitu, Kak Windy. Boleh nggak sih konsumsi vitamin untuk anak 2 tahun selama mungkin setiap hari kali ya. Mungkin ada stigma ataupun ketakutan dari orang tua juga mungkin kayaknya lebih bagus untuk konsumsi vitamin nih, apalagi sekarang kan rumorsnya vitamin ini itu bisa membantu sistem imun kita tuh bisa tetap terjaga dengan baik gitu, Kak Windy. Kalau seperti ini boleh nggak sih, Kak Windy? Untuk anak sebenarnya boleh saja mengkonsumsi vitamin, malah lebih bagus, tapi gunakan vitamin yang memang dianjurkan untuk anak-anak gitu. Dan Mm-mm. kan banyak nih sekarang vitamin-vitamin untuk anak. Dan kalau memang anak Ya. itu, tapi sebaiknya sebelum mengkonsumsi vitamin-vitamin seperti itu, eh, apa namanya, konsultasikan dengan dokternya, dokter anak, karena tetap Mm-mm. ada dosis tersebut seperti itu. Jadi tidak serta Ya. merta kita memberi anak itu vitamin secara langsung. Kita kan belum tahu Mm-mm. nih berapa dikonsumsi oleh anak tersebut, tapi gunakan vitamin yang memang dianjurkan untuk anak-anak. Tidak apa-apa sebenarnya, boleh aja, tapi kembali lagi konsultasikan terlebih dahulu ke dokternya Ya. mengenai dosis dan jenis yang boleh dikonsumsi untuk anak tersebut. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan juga hampir sama ya, Kak Windy ya, tapi mungkin ini lebih untuk orang yang lebih dewasa, Kak Windy. Nah, mungkin kesulitannya dia untuk makan buah dan sayur, atau mungkin ada beberapa orang yang tidak suka, mungkin memang tidak terbiasa untuk makan buah dan sayur. Nah, dari Fiona Wakas menanyakan apakah boleh mengganti sayur atau buah dengan suplemen? Itu boleh nggak, Kak? Oke, baiklah. Untuk mengganti sih sebaiknya jangan, itu dijadikan pendamping. Biasanya kan kita Mm-mm. mengkonsumsi suplemen mengandung sayur, tapi kan untuk Ya. apakah itu tercukupi seperti itu? Apakah kita Mm-mm. mengkonsumsi suplemen sayur itu sesuai dengan pola makan kita 3 kali sehari? Jadi kalau misalnya uh, kita mengkonsumsi suplemen untuk mengganti sayur yang kita konsumsi uh, sebanyak sebanyak dalam 1 hari itu, apakah cukup gitu? Jadi sebaiknya itu dijadikan pendamping, tidak ada apa-apa kalau misalnya suplemen tapi dijadikan pendamping. Dan satu lagi, ketika kita mengkonsumsi suplemen perlu mengkonsumsi air putih yang cukup.
Kalau bisa yang banyak, karena takutnya ketika kita suplemen malah akan bermasalah di ginjal, takut akan menekan kerja ginjal, sehingga mengganggu fungsi ginjal kita yang awalnya normal-normal aja karena keseringan Iya. minum suplemen air bisa mengakibatkan ginjal kita rusak. Jadi boleh aja mengkonsumsi suplemen, tapi tidak dijadikan pengganti. Suplemen itu bukan Ya. makanan ya, Berarti, tapi suplemen itu adalah vitamin untuk tubuh kita. oke. Nah, jadi mungkin kan sebenarnya stigma sekarang tuh juga memang banyak ketakutan sih. Jadi kan bahkan sempat mungkin pandemik awal-awal vitamin itu sampai benar-benar habis di pasar atau bahkan di apotek udah nggak ada karena mungkin ketakutan kita juga sih. Jadi ya mungkin seperti itulah. Mungkin kalau bisa sih, kalaupun memang harus mengkonsumsi suplemen ataupun vitamin, harus dibarengi dengan minum air putih yang banyak, berarti gitu ya Kak Windy ya. Oke Kak Windy, mungkin kita akan nanti jawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari HPTisan yang lainnya. Mungkin Kak Windy bisa menyambung lagi kembali untuk materi kita malam hari ini. Tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan ada beberapa bagian mengenai penunjang dari untuk menjadikan sistem imun jadi lebih baik dari segi gizinya. Gimana lagi Kak Windy? Untuk lanjutannya gimana Kak Windy? Oke, baiklah. Selanjutnya ya. Jadi tadi kita terakhir di bayi ya. Sekarang saya masuk ke poin yang ke-8. Biasakan makan pagi. Nah, biasanya ini tuh sering terjadi sama orang-orang yang sedang menjalankan diet. Malah menghilangkan biasanya kalau saya nggak mau makan pagi, walaupun kami biasanya sih juga menganjurkan tetap makan pagi. Karena apa? Jika kita tidak sarapan pagi, itu malah satu berdampak ke penurunan kadar gula darah di dalam tubuh. Apa biasa yang terjadi ketika kadar gula turun? Ya pusing, bisa anemia, seperti itu yang menyebabkan. Jadi makan pagi itu penting. Makan pagi juga itu penting untuk adanya asupan oksigen masuk ke dalam otak, sehingga pada saat kita beraktivitas kita berpikir dengan baik. Kedua, mencegah semakin kita tidak makan pagi, resiko obesitas itu semakin mendekat. Jadi kita tuh akan semakin punya resiko itu berat badan kita berlebih. Padahal kan biasa stigmanya berpikir nggak, tapi nanti saya makannya nanti di siang aja, malam nggak makan lagi, itu yang lebih parah malahan. Jadi rasa makan pagi itu dianjurkan, tapi kembali lagi tadi dengan takaran yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi buat teman-teman yang sedang menjalani diet, kalau bisa tetap harus makan pagi ya. Jadi makan pagi itu misalnya pun nggak sempat, misalnya merasa makan berat itu misalnya nasi atau lauk-lauk yang lengkap, itu nggak sempet nih ribet pagi gitu, nggak sempet bikinnya, kok nggak biasa makan pagi. Biasanya orang dengan tidak makan jarang makan pagi harus menyesuaikan lagi. Boleh mengkonsumsi penggantinya nasi, ada kentang seperti itu. Jadi ketika kita mengkonsumsi nasi boleh diganti dengan kentang yang biasanya takaran misalnya nasinya kita misalnya 2 sendok rice cooker misalnya ya 2 sendok itu dengan kentang 2 atau 3 biji kentang rebus. Kalau untuk roti bisa sampai 4 slice roti seperti itu. Jadi itu bisa jadi makanan pengganti untuk pagi, tapi tetap dengan buah-buahan ya. Jadi, kalau roti berarti boleh pakai selai gitu nggak Kak Windy? Boleh menggunakan selai, nggak apa-apa. Tapi kembali lagi tidak dalam porsi yang berlebih. Konsumsi makanan yang cukup ya. Siap. Kemudian dari sarapan itu sendiri adalah satu juga memelihara daya tahan tubuh kita. Kita nggak lemes. Kita pun misalnya dengan aktivitas yang berat nih, sibuk, pagi harus berangkat cepat-cepat, usahakan di tas atau di kantong kita selalu siapkan cemilan sehat, misalnya kayak ya nggak apa-apa biskuit susu, itu nggak apa-apa, kita jadikan yang penting lambung itu kita tidak kosong. Karena apa juga kalau kita tidak sarapan pagi itu beresiko ke asam lambung. Ketika asam lambung kita meningkat menyebabkan dan ketika asam lambung itu benar-benar sudah meningkat akan sampai ke tenggorokan, dan malah itu yang menyebabkan kita nggak bisa makan sama sekali. Sebenarnya kita mau makan, tapi ketika kita mengkonsumsi makanan kita mau mengeluarkan lagi karena sudah ada rasa mual. Jadi penting banget ya untuk sarapan pagi. Teman-teman yang diet
silakan dihilangkan, maksudnya pikirannya makan pagi bisa gendut nih, nggak apa-apa, tetap makan teratur Iya. tapi porsi yang itu ya. Oke, kemudian minum air cukup, itu juga sebagai pengatur suhu tubuh ya untuk air itu. Ya. Biasanya kan ada orang juga yang boleh nggak kalau misalnya saya minum air es atau minum air apa namanya biasa, air es bisa bikin gemuk nggak? Sebenarnya untuk air itu kan tidak ada takaran kalorinya. Air itu tidak punya kalori sama Mm-mm. sekali, jadi air ketika sudah masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menyesuaikan dengan suhu tubuh kita, dan makanya air itu akan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kita, karena nanti dia juga akan menyesuaikan dengan tubuh kita. Tapi saya juga tidak menganjurkan untuk sering mengkonsumsi air es, karena Mm. apa, di saat-saat seperti ini kan kita juga harus apa namanya menjaga nih, jangan sampai kita ada Iya. radang tenggorokan, jangan sampai ada nyeri seperti itu. Bukan hanya Mm. sekedar kita memikirkan, tapi tetap juga memikirkan keadaan fisik kita, jangan sampai ada batuk, ada flu, ada radang, gitu ya. Ya. Oke, lakukan aktivitas yang teratur. Nah, ini penting. Lakukan Mm-mm. aktivitas fisik yang teratur. Kita makannya teratur, kita makan sudah makan sesuai dengan kebutuhan nih, tapi tidak ada apa namanya, tidak ada aktivitas fisik yang kita lakukan, itu sama aja. Jadi dianjurkan memang kita melakukan aktivitas fisik itu minimal 30 menit dalam sehari. Fungsinya apa? Dia fungsinya selain apa namanya membantu metabolisme kita tetap baik, dia juga Mm. membantu untuk proses kalori. Jadi seperti tadi, Mm. misalnya nih makan makan junk food, udah makan makanan teratur nih pagi, Iya. siang kita mau makan junk food nih. Ketika makan junk food itu kan pasti Mm-mm. kalori sudah akan meningkat pasti. Kalori pasti akan meningkat karena kalori junk food itu tinggi banget. Jadi tidak sesuai nih dengan kebutuhannya kita. Apa yang membantu untuk membakar kalori-kalori itu? Jadi yang membantu untuk membakar kalori itu ya dari olahraga. Nah, dianjurkan lakukan Iya. aktivitas fisik minimal dalam sehari. Tidak perlu yang terlalu berat. Kalau misalnya ibu-ibu nih yang mager di rumah, kan sekarang tuh ada YouTube Mm. tuh, bisa buka YouTube senam, zumba buat bapak-bapak. Iya. Sekarang kan lagi sepeda, Iya. gitu, bisa sepedaan atau fitness, olahraga di rumah juga nggak apa-apa, gitu. Jadi tetap dianjurkan untuk lakukan aktivitas fisik secara teratur. Apalagi sekarang banyak yang WFH ya, yang WFH ini peluangnya untuk Iya, olahraga benar. sebenarnya besar banget, Mm-mm. gitu ya. Oke, yang ke-11, hindari minum minuman beralkohol. Nah, ini yang penting nih. Mm. Apa namanya yang kita peroleh ketika kita mengkonsumsi alkohol? Satu, zat gizi yang kita konsumsi ini tidak akan terserap dengan baik. Jadi percuma, gitu loh. Percuma kita sudah mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi kalau misalnya kita keluar malam, kita kemana, atau kita di rumah mengkonsumsi Mm. minuman beralkohol, sama aja, itu tidak akan menjadi gizi di dalam tubuh kita. Makanan yang kita konsumsi tadi tidak akan menyerap zat gizi itu dengan baik. Kedua, kita akan berisiko masalah gizi. Kembali lagi tadi, akan banyak masalah gizi yang bisa kita hadapi ketika kita mengkonsumsi minuman beralkohol. Misalnya satu, apa kekurangan gizi, kelebihan gizi juga akan beresiko. Kemudian selanjutnya kerusakan saraf dan otak. Ketika berlebih itu bisa mengakibatkan saraf dan otak. Dan selanjutnya hilangnya zat-zat gizi yang penting, hilangnya zat-zat yang penting dalam tubuh kita karena sudah terserap semua dari minuman-minuman beralkohol. Seperti tadi, tidak ada zat gizi yang terserap. Saya. Dan selanjutnya, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Jadi ketika kita makanan yang disimpan di kulkas pun, ketika keadaannya sudah berlendir, berjamur, seperti itu sebaiknya tidak. Biasanya kan karena kita mikirnya, oh yaudah deh kita simpan di lemari es aja kok. Gitu. Tapi dilihat dulu keadaannya. Ketika kita belanja juga seperti itu juga kita perhatikan. Mulai dari kemasannya. Biasanya kan kita harus mengambil nih, apalagi yang biasanya banyak di supermarket itu roti misalnya. Roti-roti sekarang itu kan expired date-nya nggak lama ya. Jadi hanya sekitar berapa hari. Kita tidak tahu, kita langsung ambil aja. Apalagi dengan merek yang biasa kita konsumsi, merek-merek yang apa namanya terkenal seperti itu, kita ya udah kita ambil aja tanpa kita tahu
Kalau kemasannya sudah tidak bagus, gitu. Ada aroma-aroma yang sudah tidak bagus, lagi yang biasa memanaskan makanan itu juga diperhatikan ya. Ya. Sampai situ aja materi saya. Untuk yang masih ada yang mau bertanya. Oke, Kak Windy. Nah, mungkin buat parents yang ada di rumah ataupun buat HBTizen yang pengen tanya-tanya mengenai gizi dari teman-teman sehari-hari seperti apa, itu mungkin nanti bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya. Nah, kita mungkin akan jawab pertanyaan lagi nih ya, Kak Windy ya. Nah, ini ada dari Diah Didi Anggriani. Nah, tips dong, Kak, supaya anak umur 2 tahun itu suka makan buah. Nah, berarti susah nih makan buah gitu anaknya. Gimana tuh Kak Windy supaya anaknya lebih suka makan buah gitu. Jadi konsumsinya bukan hanya vitaminnya yang suplemen, tapi bisa langsung dari buah. Gimana tuh Kak Windy? Mungkin ada tipsnya? Ya, kalau tips dari saya untuk supaya anak itu mau mengkonsumsi buah, jangan hanya diberikan buahnya langsung aja gitu. Mungkin bisa diolah menjadi puding, jus, atau di dalam susunya dia dicampur dengan buah yang ingin diberikan seperti itu. Jadi lebih diolah aja Bu, buah untuk anaknya. Misalnya mau ngasih anggur, mungkin dibuat puding. Jadi sebenarnya anak itu juga akan melihat ketika bentuk makanan itu menarik untuk dia, lucu-lucu, dia pasti penasaran apa dan dia mau makan. Kalau misalnya dia hanya melihat bentuk buah, kan itu sangat biasa. Dan memang banyak anak-anak yang untuk buah itu sendiri, apalagi kayak pisang kan, banyak anak-anak yang maksudnya kayak apa gitu, dia nggak mau makan. Dan mungkin dari orang tua bisa mengkreasi buah tersebut. Jadi misalnya pisang dibuat jadi bolu bisa, terus jus buah, kemudian dibuat puding bisa. Seperti tadi saya bilang, susu apa yang dia konsumsi mix dengan buah supaya dia tetap ada asupan buah. Jadi dikreasikan. Berarti mungkin ya harus lebih lebih kreatif berarti ya, supaya anaknya mau makan buah. Jadi buahnya bisa dikreasikan dengan beraneka macam ya Kak Windy. Nah mungkin Kak Windy, ini ada satu pertanyaan lagi dari Dedrick Moe. Pertanyaan gini Kak, anak saya umur 8 tahun perempuan. Sejak setahun terakhir anak saya mimisan. Mungkin sejak 2 bulan terakhir ini lebih sering. Apakah ini tanda gizi buruk atau imunnya sedang rendah? Nah, kemudian harus mengkonsumsi apa agar tidak mimisan? Oke. Silakan Kak Windy. Kalau misalnya untuk keadaan anaknya mimisan, mungkin yang pertama saran saya segera periksakan ke dokter ya Bu. Jadi lebih jelas nih kondisi fisik klinisnya seperti apa. Yang kedua, itu bisa jadi kekurangan vitamin, zat besi juga. Ya, kekurangan gizi sih lihat dulu dari kondisi fisik anak tersebut. Kalau misalnya dia memang kurus, sangat kurus, terus kelihatan kan kalau anak tidak imbang dengan tinggi badan dan berat badan, sama pun dengan orang dewasa. Kalau keadaan tinggi badan dan berat badan tidak sesuai akan terlihat. Jadi kalau untuk kondisi gizi kurang, kita lihat dulu dari kondisi fisik klinis anaknya tersebut. Kalau misalnya itu bisa jadi itu adalah karena kekurangan vitamin dan gizi. Seperti tadi, biasakan mengkonsumsi banyak buah sayuran dan makanan yang zat besi tinggi, misalnya kayak bayam, daging, hati ayam, telur, seperti itu bagus dikonsumsi untuk anak. Itu. Jadi usahakan kalau misalnya sering mengalami mimisan, sebaiknya juga saya sarankan untuk segera periksakan ke dokter ya Bu. Jadi benar-benar ketahuan anaknya ini apa penyebabnya. Tapi diantisipasi dari makanan penting. Berikan dia vitamin, mineral, serat yang cukup, penuhi kebutuhan zat besi melalui sayur, telur, hewani, nabati itu penting. Jadi penuhi kebutuhan gizi dari makanan anak tersebut itu penting. Gitu ya. Oke, siap, mantap Dokter Windy. Nah, Kak Windy, ini ada pertanyaan terakhir nih mungkin sebelum menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di Instagram Live di HBCS Talks. Mungkin pertanyaan terakhir ini dari Selfie 37643. Nah, pertanyaan gini, bagi tips dong bagaimana anak mau bisa makan banyak. Nah, itu dia Kak Windy. Bagaimana tipsnya supaya anak ini mau makan banyak Kak Windy? Mungkin gejalanya anaknya mungkin malas makan kali ya Kak Windy ya. Gimana kalau seperti itu Kak Windy? Dilihat dulu kalau aktivitas anaknya
aktif, bisa jadi itu salah satu pengaruhnya anak malas makan. Tapi berikan makanan porsi kecil tapi sering. Biasanya kan kita mau memberikan makan ini, ya udah kita kasih makan sekali makan itu harus habis. Kita jangan menuntut anak untuk anak itu menghabiskan makanan satu kali makan. Berikan makanan porsi sering. Misalnya satu kali mengkonsumsi makanan. Jadi apa namanya? Selanjutnya biarkan dulu sampai beberapa menit, 20-30 menit, berikan dia makanan lagi. Biarkan dia makan langsung kenyang. Jadi berikan dia makanan pelan-pelan, tapi memang pasti. Ketika makanan itu sudah lewat dari 2 atau 3 jam, segera ganti makanan itu. Jadi berikan, seperti tadi, pola makannya nggak apa-apa. Makanan berat, setelah makanan berat berikan snack. Pendamping makanan pokok lagi, seperti itu. Terus kedua, jangan berikan cemilan sebelum dia mengkonsumsi makanan pokok. Jadi tidak boleh mengkonsumsi cemilan-cemilan, apalagi yang instan, yang ber-MSG tinggi, jangan berikan sebelum dia makan, karena dia akan merasa kenyang duluan dan tidak akan mau makan sudah itu. Susu pun ketika dia mengkonsumsi susu, sebaiknya berikan susu ketika dia selesai makan. Makan jangan berikan susu dulu, itu juga akan cepat kenyang. Jadi dia nggak mau makan lagi. Jadi tipsnya berikan porsi makan yang kecil tapi sering. Oke, jadi makannya sering tapi walaupun porsinya lebih kecil ya Kak Windia. Nah oke Kak Windi, itu tadi dipaksa makan ya. Jadi anak jangan dipaksa makan ketika dia mau berhenti makan. Biar aja. Jadi edukasi orang tua itu juga penting untuk anak. Komunikasi juga penting. Untuk anak jangan nggak mau makan gini. Jangan. Jadi pelan-pelan orang tua memang harus sabar menghadapi anak-anak itu, memang harus sabar. Gitu. Jadi tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada maksudnya anak ini ditekan untuk menghabiskan makanan, dia akan tambah tidak mau. Gitu. Mood anak dan mood orang dewasa itu berbeda. Oke, siap Kak Windy. Oke Kak Windy, terima kasih banyak pada malam hari ini sudah sharing sama kita, sama parents semua yang sudah menonton Instagram Live di Harapan Bangsa Balikpapan. Terima kasih banyak untuk tips-tipsnya. Terima kasih juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari HBTisan mengenai makan banyak sama dengan imun kuat. Nah, kita kan tadi udah terjawab nih. Jadi makanan sehat ataupun makanan yang baik yang kita konsumsi setiap harinya itu tadi sudah ada 5 poinnya, ada karbohidratnya, proteinnya paling penting, seratnya juga yang kayak Kak Windia. Nah kemudian semuanya boleh dikonsumsi tapi dengan porsi yang pas. Nah jadi sistem imun kita ini bukannya semakin membaik kalau kita makan banyak, apalagi kalau makannya yang memang benar-benar dari zat gizi tadi itu tidak terpenuhi semuanya Kak Windia. Nah tadi Kak Windia juga sudah ngasih beberapa tips mengenai bukan hanya makan zat gizi yang baik dan benar sesuai dengan porsinya, tapi harus ada aktivitas juga yang kita lakukan, ataupun kita juga harus bergerak nih Kak Windia. Kemudian kita juga harus minum air yang cukup, dan kemudian tadi ada beberapa tips yang memang ataupun pertanyaan-pertanyaan dari HBTisan sama parents yang sudah jawab sama Kak Windy. Nah Kak Windy, kan pada malam hari ini kita, ataupun pada tepatnya hari ini, kita kan lagi memperingati Hari Kesehatan Nasional. Walaupun kita tahu di sekarang tengah pandemik ini adalah bukan hal yang mudah untuk kita semuanya untuk melewati pandemik ini. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kita, ataupun stigma-stigma negatif yang mungkin sebelumnya itu mungkin belum teruji, tapi sudah menjadi happening dan bisa menjadi momok ataupun ketakutan dalam parents ataupun HBTisan yang menyaksikan pada malam hari ini. Nah mungkin Kak Windy bisa bagi bagi tips mungkin, atau ada kata-kata terakhir supaya kita lebih yakin untuk menghadapi masa pandemik ini, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, apalagi mengenai pembunuhan gizi kita setiap harinya Kak Windy. Silakan Kak Windy, mungkin ada tips ataupun yang ingin disampaikan untuk HBTisan dan parents semua yang ada di rumah. Baik, mungkin untuk tips dari saya mungkin ini ya, maksudnya hanya saya memberikan sedikit saran. Mungkin di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, apalagi hari ini kan kita memperingati Hari Kesehatan ya, kita masih bisa mempertahankan
sampai hari ini berarti kita masih menang nih, masih bisa sehat sampai sekarang, masih termasuk salah satu orang yang bisa melewati masa-masa seperti ini. Sampai kita masih bisa sampai saat ini memperingati Hari Kesehatan Nasional. Apa yang perlu kita perhatikan untuk kondisi saat ini? Satu, perbanyak ilmu-ilmu pengetahuan tentang kesehatan, tidak hanya dari gizi, tapi juga dari segi tubuh kita mesti menjaganya seperti apa, kondisi di luar sana kita harus menghadapi seperti apa. Pentingnya kita menambah pengetahuan. Kemudian yang penting kita tetap sadar. Jadi jangan takut, tidak usah terlalu berpikir kalau kita ini tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya kita, karena mungkin banyak yang beranggapan kita baru bisa dikatakan sehat, kita baru bisa dikatakan bergizi kalau kita mengkonsumsi makanan mahal. Tidak seperti itu. Jadi makanan-makanan yang sehat bisa kita dapatkan di sekeliling kita. Saya sudah jelaskan tadi apa saja yang bisa kita konsumsi, itu bisa kita dapatkan di sekeliling kita. Jadi jangan pernah takut untuk mengkonsumsi makanan bergizi, tapi sadarlah akan gizi. Jadi sadarlah akan kondisi kita yang memerlukan gizi yang baik untuk imun yang baik. Baik, thank you Kak Windy. Berarti bukan jaminan makanan mahal itu bisa memperkuat sistem imun kita ya Kak Windy ya. Nah, jadi kita harus juga mengkonsumsi apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Seperti itu ya Kak Windy ya. Baik, Kak Windy, terima kasih banyak sudah sharing sama kita pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi nanti Kak Windy di HBCS Talks untuk di tema-tema yang berikutnya. Dan mungkin kami dari Harapan Bangsa Balikpapan mengucapkan terima kasih banyak untuk Siloam Balikpapan, dan terima kasih juga untuk Kak Windy yang udah sharing, yang udah memberikan insight-insight baru nih untuk parents dan HP Tizen yang sudah menyaksikan Instagram Live kita pada malam hari ini. Baik Kak Windy, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali Kak Windy. Semoga tetap sehat, kesehatan tetap dijaga, kemudian tetap bahagia, supaya sistem imun juga tetap meningkat ya Kak Windy ya. Terima kasih Kak Windy. Imun kita akan turun. Siap Kak Windy. Terima kasih Kak Windy. Selamat malam. Salam buat teman-teman Siloam semua. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk berbagi ilmu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan mewakili dari Siloam Balikpapan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika ada dan jika misalnya membutuhkan konsultasi gizi lebih lanjut, atau misalnya mau ya sedikit promosi, mungkin mau berobat, bisa langsung ke Siloam aja. Siap Kak Windy. Baik. Terima kasih banyak Kak Windy. Sampai bertemu kembali Kak Windy. Sukses terus, salam sehat. Terima kasih. Kembali, salam sehat. Baik, itu tadi adalah perbincangan kita mengenai, ataupun kita mempunyai pertanyaan ataupun dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu makan banyak sama dengan imun kuat. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan, dan kita juga sudah sama-sama tahu sebenarnya untuk meningkatkan sistem imun itu apakah penting untuk makan banyak. Nah, ternyata tidak perlu makan banyak, tapi benar-benar kita harus memperhatikan 5 aspek tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Windy mengenai makanan sehat itu seperti apa. Jadi zat gizinya itu penting untuk benar-benar kita perhatikan, dan benar-benar kita tahu kebutuhan dari tubuh kita untuk bisa memenuhi gizi setiap harinya. Nah, jadi mungkin HBTizen ataupun parents semua yang ada di rumah, terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama Harapan Bangsa Balikpapan dalam program HBCS Talk di episode pertama. Nah, nanti kita akan melanjutkan untuk di HBCS Talk-nya untuk di episode kedua. Nanti kita akan sounding lagi untuk program-program kita berikutnya, kemudian dengan tema-tema yang pastinya lebih menarik daripada malam hari ini. Baik, terima kasih banyak untuk HBTizen, terima kasih juga untuk parents yang sudah menyaksikan Instagram Live kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kami sharingkan pada malam hari ini, apa yang sudah sama-sama kita dengarkan, apa yang sudah sama-sama kita pelajari pada malam hari ini,
itu bermanfaat bagi kita sekalian dan bisa memberikan insight-insight baru mengenai makan banyak apakah sama dengan meningkatkan imun kita yang kuat. Baik, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di HBTS Talk untuk di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita sekalian. Terima kasih.